Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin 25 Mei 2026. Saudari Betsy. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada bulan Februari 1859, James White dengan gembira mengumumkan hasil kerja komite yang telah mengkaji cara membiayai pekerjaan gereja. Ia mengajukan sebuah konsep yang dikenal sebagai kebajikan sistematis, sebuah sistem yang akan menyediakan cara untuk setiap anggota untuk memberi secara teratur guna mendukung gereja. Yakin bahwa rencana itu berasal dari Tuhan, James White menekankan 1 Korintus 16 ayat 2 untuk membenarkan persembahan mingguan serta ayat-ayat seperti 2 Korintus 9 ayat 5-7 yang mengemukakan prinsip bahwa kita menuai apa yang kita tabur dan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. James White tidak hanya mengumumkan rencana baru ini, tetapi juga menetapkan pedomannya. Setiap pria berusia 18 hingga 60 tahun diharapkan menyumbang sebesar 5 hingga 25 sen per minggu. Sementara wanita dalam kelompok usia yang sama menyumbangkan 2 hingga 10 sen. Kedua kelompok itu juga harus menambahkan 1 hingga 5 sen untuk setiap properti senilai $100 AS yang mereka miliki. Mengikuti teladan 1 Korintus 16 ayat 2, dana kebajikan sistematis dikumpulkan pada hari Minggu pagi ketika bendahara mengunjungi rumah setiap anggota dengan membawa wadah persembahan dan buku catatan kebajikan sistematis. Proses seperti itu seperti yang dapat diduga, tidak disambut dengan antusiasme yang meluap-luap dari semua pihak. Namun, 2 tahun kemudian, James White memberikan laporan yang menggembirakan. Ia menulis bahwa semua orang mengharapkan kedatangan bendahara dan semua orang bersiap menyambutnya dengan tangan terbuka dan dengan perasaan yang gembira. Ia melanjutkan, tidak seorang pun merasa lebih miskin, tetapi semua orang merasa lebih bahagia setelah menyumbangkan sejumlah kecil uang mereka ke perbendaharaan gereja. Namun apa yang seharusnya dilakukan dengan dana tersebut ternyata menjadi masalah tersendiri. Awalnya, White menyarankan agar setiap jemaat menggunakan sekitar $5 AS untuk membantu pendeta yang berkunjung, kemudian mengirimkan sisanya untuk pusat penginjilan di Michigan. Kebajikan sistematis, yang kemudian oleh banyak orang disebut sebagai Saudari Betsy, merupakan sebuah langkah maju, tetapi masih jauh dari memadai untuk kebutuhan gereja. Lebih dari itu, pada tahun 1859, para penganut Sabat masih kekurangan cara sistematis untuk mengelola dana atau membayar pendeta dengan baik. Kebanyakan dari kita saat ini bersyukur bahwa bendahara gereja tidak lagi muncul dengan buku catatan di tangan di depan pintu rumah kita setiap hari Minggu pagi. Tuhan telah menuntun kita ke cara yang lebih baik. Cara yang tidak terlalu mengganggu namun lebih memadai untuk mendanai pekerjaan gerejanya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kami selangkah demi selangkah. Ajari kami untuk memberi dengan sukacita sebagaimana Engkau mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dapatkan di pagi hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini. Menyertai kami ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan akan selalu melindungi kami semua. Biarlah ya Tuhan setiap rencana yang telah kami susun dan akan jalankan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.